Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Kepariwisataan, Bapak Dr. Made Gede Subakarmaresen SHMKN. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai kebijakan pariwisata di Bali. Adapun untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama Julia Himawan dengan NIM akhir 1191, yang kedua Putu Bambang Winamedisyana dengan NIM akhir 1194, yang ketiga Jane Jeremis dengan NIM akhir 1196, yang keempat Afrianti Nela Tamben dengan NIM akhir 1214, dan yang kelima Niwayan Putri Intan Maharani dengan NIM akhir 1224. Berikut untuk pemaparan materi kelompok kami. Pengertian dan istilah pariwisata. Istilah pariwisata yang terdiri dari dua suku kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pari berarti berulang-ulang dan wisata berarti perjalanan. Dengan begitu, pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1 Ayat 3 berbunyi, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Lalu pada ayat 1 dijelaskan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Kemudian dijelaskan mengenai daya tarik wisata pada ayat 5 yang berbunyi, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Terdapat beberapa definisi dari para ahli mengenai pariwisata. Menurut Hakodiat, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dalam lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Lalu, menurut Von Meyers, pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan. Tujuannya bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk senang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur, serta tujuan-tujuan lainnya. Maka, pariwisata merupakan perjalanan di mana kegiatannya memiliki tujuan untuk rekreasi, mencari hiburan dan suasana baru yang dilakukan di tempat tertentu, biasa di luar lingkungan seorang tinggal, namun hanya dalam waktu yang sementara. Kondisi pariwisata di Bali. Seperti yang diketahui, bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dari Indonesia selain sektor migas maupun sektor non-migas. Kegiatan pariwisata yang terjadi di Indonesia membawa perkembangan bagi kehidupan masyarakat serta memberikan keuntungan pada aspek ekonomi. Adanya peningkatan mutu kehidupan masyarakat membuat wilayah di Indonesia berbondong-bondong untuk melakukan pengembangan akan pariwisata daerahnya seperti Bali. Bali sendiri merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah timur dari Pulau Jawa yang memiliki daya tarik akan wisatanya dari aspek alam, budaya, ataupun buatannya. Kondisi Bali yang kaya akan daya tariknya membuat banyak wisatawan dari Nusantara maupun mancanegara tertarik untuk berwisata di Bali. Beberapa objek wisata yang sering mendapat kunjungan dari wisatawan yakni Pantai Walangan, Pantai Kuta, Pantai Sanur, Desa Pangalipuran, Ubud, serta Garuda Wisnu Kencana atau yang akrab dikenal dengan GWK. Perkembangan pariwisata di Bali didorong dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur ini berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata. Sarana pariwisata yang dimaksud yaitu hotel, atraksi wisata, marina, gedung pertunjukan, dan lainnya. Prasarana pariwisata yaitu jalan, persediaan air bersih, pembangkit tenaga listrik, dan lainnya. Dengan adanya perkembangan dari sektor infrastruktur ini kemudian yang ikut mendorong peningkatan dari jumlah wisatawan di Bali. Seperti contoh, yaitu fasilitas pariwisata yang terdapat di Pantai Walangan pada tahun 2006 hanya terdapat 2 bangunan.
Kemudian, pada tahun 2011 jumlahnya bertambah hingga 21 dan di tahun 2016 jumlah fasilitas menjadi 27 buah. Pertumbuhan fasilitas di Pantai Balangan yakni pada tahun 2006 sampai 2011 sebanyak 19 buah dan dari tahun 2011 sampai 2016 sebanyak 5 buah. Penambahan fasilitas ini meliputi akomodasi yang berupa hotel dan penyewaan kamar, restoran atau warung makan serta kafe, dan lain-lainnya. Karena adanya perkembangan dari segi fasilitas ini, jumlah wisatawan pun meningkat yang pada tahun 2006 sejumlah 3.840 orang yang didominasi oleh masyarakat lokal. Kemudian pada tahun 2011, kunjungan wisatawan diperkirakan sebanyak 38.400 orang dan masih didominasi oleh masyarakat lokal. Kemudian pada tahun 2016, jumlah kunjungan wisatawan kurang lebih sebanyak 112.800 orang dan sudah didominasi oleh orang mancanegara. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya perkembangan dari segi infrastruktur dapat menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan wisatawan. Akan tetapi, kondisi ketersediaan infrastruktur di Bali tidak menjamin bahwa pariwisata di Bali akan selalu dalam kondisi yang stabil akan jumlah wisatawan. Salah satu hal yang mempengaruhi yakni pada saat adanya wabah COVID-19 yang masuk ke Bali yang bermula dari adanya temuan kasus COVID-19 yang pertama pada tanggal 14 Maret 2020 sampai kini pada tanggal 14 Juni 2023 yang jumlah kasusnya mencapai 173.729 kasus. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tercatat jumlah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara pada tahun 2019 sebelum COVID-19 mencapai 6.275.210 orang yang naik 3,7% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2020 saat terjadi COVID-19 jumlah wisatawan mancanegara hanya mencapai 1.069.473 kunjungan dan turun 82,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2021 tercatat hanya 51 kunjungan, pada tahun 2022 tercatat sejumlah 2.155.477 kunjungan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kondisi pariwisata di Bali tidak selamanya baik dari segi jumlah kunjungan para wisatawan. Kondisi pariwisata Bali yang menjadi fokus masyarakat kini juga tertuju pada tingkah laku dari wisatawannya. Tercatat sejumlah 129 wisatawan asing telah dideportasi dari Bali sejak Januari hingga Mei 2023. Wisatawan ini dideportasi karena telah melanggar peraturan perundang-undangan dan pariwisata di Bali. Pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing ini mulai dari tidak memakai busana yang sopan dan pantas serta tidak berkelakuan sopan saat berkunjung ke tempat suci serta ada juga yang ketahuan bekerja tanpa memiliki dokumen resmi dari instansi berwenang. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Wakapolda Bali, Brigjen I Ketut Suwardana mengatakan, pada tahun 2023 hingga bulan April tercatat 34 WNA terlibat dalam tindak pidana dan saat ini mereka tengah diproses secara hukum. Kasus yang sering menyeret WNA yakni izin tinggal untuk melakukan aktivitas ilegal seperti membuka praktek yoga seks, hipnotis pleasure, fotografer profesional, membuka travel agent dan menjadi guide, mengajar mengemudi, menjual sayur dari rumah ke rumah hingga membuka usaha atas nama warga negara Indonesia. Disampaikan juga oleh Brigjen I Ketut Suwardana dalam rapat evaluasi tata kelola pariwisata di ruang Praja Sabah kantor Gubernur Bali pada Senin 8 Mei bahwa ada pula pelanggaran umum yang belakangan mendapat sorotan warga di media sosial seperti penggunaan plat nomor palsu, tidak mengenakan helm, perkelahian dan tidak membayar makan di restoran. Tindak pidana narkotika yang melibatkan WNA juga menjadi perhatian jajaran Polda Bali. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kondisi pariwisata di Bali saat ini telah perlahan pulih dari keterpurukan akibat adanya wabah COVID-19. Akan tetapi, kondisi pariwisata Bali juga semakin masuk ke dalam keadaan kritis akibat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para wisatawan, khususnya para wisatawan asing. Bali sebagai objek wisata paling populer di dunia, tentunya karena banyaknya jenis pariwisata di dalamnya. Saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama ada wisata budaya. Nah, wisata budaya ini mengajak para wisatawan untuk melihat adat istiadat atau kebudayaan di suatu daerah atau tempat tertentu. Nah, biasanya juga wisatawan diajak untuk berada di dalam kegiatan kebudayaan tersebut. Nah, contohnya ada di
tari kecak di Pulau Uluwatu. Selanjutnya ada wisata maritim atau wisata bahari. Nah, wisata ini berketerkaitan dengan air, yang mana Bali sendiri itu terkenal dengan pantai dan lautnya. Nah, contohnya ada surfing, berlayar atau diving di beberapa tempat di Bali. Contohnya yang terkenal adalah Nusa Penida sebagai tempat diving, Pantai Kuta sebagai tempat surfing. Selanjutnya ada wisata cagar alam. Nah, wisata cagar alam ini mengajak wisatawan untuk melihat atau mempelajari bagaimana keadaan tempat-tempat atau hewan yang dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, dan undang-undang. Untuk di Bali sendiri, contohnya adalah di Taman Nasional Bali Barat. Kemudian ada wisata pertanian atau agrowisata. Nah, wisatawan akan diajak untuk sekedar berkeliling atau mempelajari bagaimana segarnya sayur-sayuran atau buah-buahan di objek pertanian, objek perkebunan, dan ladang-ladang di tempat tersebut. Contohnya ada petik stroberi di daerah Tabanan. Selanjutnya ada wisata kesehatan yang mana mengajak wisatawan untuk mendapat pelayanan kesehatan yang optimal. Nah, untuk di Bali sendiri itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah menekankan Bali sebagai objek wisata kesehatan dengan pembangunan kawasan ekonomi kesehatan atau KEK di daerah Sanur. Kemudian ada wisata komersial yang mana lebih menitik beratkan kepada perdagangan baik itu nasional maupun internasional. Nah, biasanya akan ada expo, fair atau exhibition di dalamnya. Nah, contohnya ada Kuta Beach Festival dan Pesta Kesenian Bali, yang mana akan ada seperti pameran lukisan dan sebagainya. Selanjutnya ada wisata olahraga. Nah, Bali sendiri populer menjadi tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan olahraga yang sudah ke mancanegara ya. Contohnya ada Quicksilver Surfing Competition. Nah, Bali sendiri juga banyak ada tempat-tempat yang mana baik itu gunung, laut, pantai sehingga banyaknya jenis kegiatan olahraga yang bisa dilakukan seperti mendaki atau surfing atau diving dan atau sekedar bersepeda seperti itu. Selanjutnya ada wisata politik yang mana hadir karena Bali itu dipercaya sebagai tempat-tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan politik. Contohnya ada konferensi yang mana kemarin sendiri ada G20 yang berhasil dilaksanakan di Bali. Yang terakhir ada wisata religi yang mana mengajak wisatawan untuk melihat atau mempelajari bagaimana kegiatan-kegiatan pelaksanaan keagamaan yang ada. Contohnya adalah seperti kegiatan pengelukatan yang diadakan di Pura Tirtempur. Adanya pariwisata di Bali tentu memberikan dampak positif maupun negatif ya. Adapun dampak tersebut yaitu yang pertama, dampak pariwisata terhadap ekonomi. Dampak positif dari adanya pariwisata di Bali terhadap perekonomian yaitu pariwisata menjadi sumber utama pendapatan bagi Bali yang dapat menghapus kemiskinan dan mengatasi pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi ribuan warga lokal. Industri-industri kecil yang mendukung kepariwisataan juga memiliki kesempatan untuk berkarya, menarik investor asing untuk mengembangkan bisnisnya di Bali. Meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD dikarenakan adanya pembayaran pajak yang diterima pemerintah daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya inflasi dan kenaikan harga, ketimpangan distribusi pendapatan dengan adanya kesenjangan ekonomi antara daerah wisata dan daerah sekitarnya, serta ketergantungan yang tinggi terhadap pariwisata. Hal ini dapat kita lihat dari krisis pariwisata akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya pengangguran dan kesulitan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat di Bali. Yang kedua, dampak pariwisata terhadap sosial dan budaya. Dampak positif dari adanya pariwisata di Bali terhadap sosial dan budaya yaitu pariwisata telah memajukan kebudayaan Bali dengan menyebarkan seni serta budayanya ke seluruh dunia, mendorong pelestarian budaya seperti upacara dan tarian-tarian suci, membantu menjaga tradisi adat Bali, serta adanya pertukaran budaya dari wisatawan dengan masyarakat lokal yang membuat para wisatawan mengerti dan mengenal budaya
serta nilai-nilai dari tradisi masyarakat. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu overcrowding and loss of amenities for residents, yang merupakan hilangnya garis batas antara penduduk lokal di sekitar kawasan wisata dengan wisatawan yang terlalu banyak, sehingga menyebabkan hilangnya kenyamanan bagi penduduk lokal. Cultural impacts, yang merupakan akibat mengkomersialkan budaya sebagai daya tarik wisata dan menyuguhkannya sesuai dengan keinginan wisatawan, yang tanpa kita sadari budaya tersebut mulai mengalami perubahan. Serta terjadinya social problems, yang merupakan adanya budaya negatif yang ditimbulkan akibat adanya pariwisata. Yang ketiga, yaitu dampak pariwisata terhadap lingkungan. Dampak positif dari adanya pariwisata di Bali terhadap lingkungan yaitu pemerintah dan pelaku industri pariwisata di Bali telah membangun dan memperbarui fasilitas penunjang infrastruktur pariwisata lingkungan. Meningkatkan usaha pemerintah di Bali melakukan konservasi terhadap pelestarian lingkungan alam, marga satwa, dan pertanian. Adanya perbaikan manajemen lingkungan daerah pariwisata, serta Bali dapat memperoleh nilai tambah atas pemanfaatan lingkungan yang ada tersebut. Sedangkan untuk dampak negatifnya tersendiri yaitu menimbulkan polusi udara, air, dan tanah. Berkurangnya lahan produktif di Bali untuk pertanian dikarenakan banyak bangunan yang berada di lahan pertanian yang subur dialihfungsikan untuk pembangunan pariwisata. Adanya penebangan hutan yang banyak yang menyebabkan rusaknya habitat fauna dan tanah longsor. Terjadinya penumpukan sampah dan limbah yang merusak ekosistem di sekitarnya. Adanya perubahan alur ombak laut pada pesisir pantai yang berakibat terjadinya kerusakan pada sisi-sisi daerah pesisir pantai lainnya. Hal ini seperti yang terjadi di Pulau Serangan yang berdampak pada daerah pantai sekitar Sanur hingga ke Padang Galak. Serta adanya dampak terhadap biota laut di sekitar Pulau Serangan sebagai akibat menurunnya pasokan aliran air laut yang biasanya menggenangi secara normal terhadap biota laut tersebut. Dampak positif dari adanya pariwisata yang telah saya sebutkan tersebut telah memenuhi beberapa tujuan kepariwisataan yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Berikut ini adalah beberapa usulan kebijakan terkait pariwisata di Bali. Yang pertama, dalam kemitraan publik dan swasta. Membentuk kemitraan strategis antara pemerintahan, industri pariwisata, dan organisasi non-pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan program pariwisata berkelanjutan. Mendorong investasi swasta yang bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur pariwisata seperti hotel ramah lingkungan dan pusat-pusat rekreasi yang berkelanjutan. Lalu membentuk dewan penasehat yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan saran tentang pengelolaan pariwisata di Bali. Yang kedua, dalam pemeliharaan budaya. Yang pertama, melindungi dan mempromosikan budaya Bali dengan mengatur batasan-batasan pada komersialisasi yang berpotensi merusak budaya asli. Lalu kedua, mendukung kegiatan seni dan kerajinan lokal dengan memberikan pelatihan, akses pasar, dan promosi yang tepat. Mempertahankan adat dan tradisi Bali dengan memastikan bahwa kegiatan pariwisata diatur dan diintegrasikan secara harmonis dengan upacara adat dan praktik keagamaan di Bali. Yang ketiga, dalam pendidikan dan kesadaran. Melakukan kampanye edukasi kepada wisatawan dan masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga lingkungan dan budaya Bali. Mengintegrasikan pendidikan tentang pariwisata berkelanjutan ke dalam kurikulum sekolah dan pelatihan untuk pelaku industri pariwisata. Kita juga dapat mendorong pengembangan homestay dan kegiatan ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif, sehingga meningkatkan partisipasi dan manfaat ekonomi bagi mereka. Yang keempat, dalam pengelolaan lingkungan. Kita dapat menerapkan praktik pengelolaan limbah yang ketat dan mempromosikan penggunaan energi terbaru di sektor pariwisata. Membuat aturan ketat untuk menjaga kebersihan pantai, sungai, dan situs wisata lainnya. Mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung transportasi berkelanjutan. Demikian beberapa usulan mengenai pariwisataan di Bali. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan
dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.